Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Fagan dari kelas 12 MIPA 6. Apa kabar teman-teman? Pada hari ini, kita akan belajar mengenai materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yang pertama-tama, kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu suara atau bunyi? Suara atau bunyi merupakan gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber dari bunyinya. Lalu, apakah itu gelombang bunyi? Sebelumnya, gelombang bunyi itu termasuk ke dalam gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Adapun medium perambatannya dapat berupa tiga hal. Yang pertama itu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Gelombang bunyi juga termasuk ke dalam gelombang longitudinal, di mana perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan propagasi gelombang. Berdasarkan tentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi tiga, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Hewan-hewan yang dapat mendengar bunyi tersebut ialah jerapah, anjing, jangkrik, gajah, dan badak. Lalu, yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ini adalah bunyi yang kita sebagai manusia dapat mendengar. Lalu yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Hewan-hewan yang dapat mendengar tersebut diantara lain kelawar dan lumba-lumba. Lalu kita akan masuk ke rumus cepat rambat bunyi. Yang pertama, zat padat. Rumus cepat rambat bunyi dalam zat padat adalah V sama dengan akar dari E per P, di mana E sama dengan modulus Young, N per M kuadrat atau PA, Rho sama dengan massa dari zat padat dalam kilogram per meter kubik. Lalu yang kedua adalah zat cair. Cepat rambat bunyi dalam zat cair dinyatakan dengan V sama dengan akar dari B per Rho. B sama dengan modulus Rho zat cair, N per M kuadrat, Rho sama dengan massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. Lalu, yang ketiga adalah zat gas. Cepat rambat bunyi dalam gas dinyatakan oleh V sama dengan akar dari Y atau gamma dikali P per Rho atau sama dengan akar dari gamma dikali R dikali T per M atau sama dengan akar dari gamma dikali K dikali T per M0, di mana M besar sama dengan massa molekul relatif, M0 sama dengan massa 1 molekul gas, R sama dengan tetapan umum gas, K sama dengan tetapan Boltzmann, dan gamma sama dengan tetapan Laplace. Lalu kita akan masuk ke dalam materi gelombang cahaya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu cahaya? Coba deh dicari di Google. Pasti jawabannya gelombang elektromagnetik kan? Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan. Nah, contohnya itu cahaya matahari. Kalian tahu juga nggak sih, kecepatan rambat gelombang cahaya itu bersifat konstan, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu memiliki banyak sifat loh, total ada 8. Saya jelaskan dari yang pertama ya. Yang pertama adalah merambat lurus, lalu yang kedua adalah dapat dipantulkan atau refleksi, yang ketiga dapat dibiaskan atau refraksi, yang keempat adalah dapat diuraikan atau dispersi, yang kelima adalah dapat diserap atau absorpsi, yang keenam adalah dapat diserahkan atau polarisasi, yang ketujuh adalah dapat menembus benda bening, lalu yang kedelapan adalah mengalami pelenturan atau difraksi. Selanjutnya kita akan bahas rumus ya. Nah, untuk rumus gelombang cahaya sendiri adalah E sama dengan H dikali C per lambda, di mana E sama dengan energi foton dalam bentuk Joule, H
H adalah konstanta Planck, yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per second, dan C adalah kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, gelombang bunyi udah, gelombang cahaya juga udah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal dan pembahasan ya. Soal pembahasan nomor 1. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi bertaraf intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan tersebut akan terdengar bunyi dengan taraf intensitas A 5 desibel, B 20 desibel, C 30 desibel, D 35 desibel, E 45 desibel. Pembahasannya, diketahui R1 sama dengan 3 meter, R2 sama dengan 30 meter, TI1 sama dengan 50 desibel. Ditanyakan TI2-nya. Jawab, TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log dikali R2 per R1. TI2 sama dengan 50 dikurang 20 log 30 dibagi 3. TI2 sama dengan 50 dikurang 20 dikali 1. TI2 sama dengan 30 desibel. Jadi pilihan yang benar adalah C. Bagaimana? Udah kan? Kita lanjut ya. Soal pembahasan nomor 2. Jika sebuah sepeda motor menghasilkan taraf intensitas bunyi 80 desibel, maka taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 10 sepeda motor sekaligus adalah A. 8 desibel, B. 70 desibel, C. 80 desibel, D. 90 desibel, E. 800 desibel. Pembahasannya, diketahui TI1 sama dengan 80 desibel, N sama dengan 10. Ditanyakan TI ke 10. Jawab, TI-N sama dengan TI1 ditambah 10 dikali log N. TI10 sama dengan 80 ditambah log 10 log 10. TI10 sama dengan 80 tambah 10. TI10 sama dengan 90. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal dan pembahasan nomor 3. Dari ketiga gelombang bunyi berdasarkan frekuensi, gelombang ini sering dipakai untuk mengisi soundtrack film, terutama film horor, yaitu gelombang A. Audiosonik, B. Ultrasonik, C. Infrasonik, D. Audiosonik dan ultrasonik, E. Ultrasonik infrasonik. Pembahasannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang berada di sekitar gelombang infrasonik cenderung akan merasa cemas, gelisah, ngeri, dan merasakan suatu keanehan emosi. Oleh karena itu, beberapa soundtrack film, terutama film horor, menggunakan gelombang infrasonik untuk menambah kesan seram. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Bagaimana? Sangat mudah kan ya? Kita lanjut ya. Soal pembahasan nomor 4. Sebuah garpu tala A bergetar dengan frekuensi 384 Hz di tempatnya. Garpu tala B yang bergetar dengan frekuensi 380 Hz di bawah seorang anak berlari menuju garpu tala A. Laju perambatan bunyi di udara 320 meter per second. Jika anak itu tidak mendengar layangan, berarti anak itu berlari dengan kelajuan A. 2,33 meter per second, B. 3,20 meter per second, C. 3,33 meter per second, D. 4,23 meter per second, E. 5,20 meter per second. Pembahasannya, diketahui Fp sama dengan 380 Hz, Fs sama dengan 384 Hz, V sama dengan 320 meter per second. Ditanyakan adalah Vp. Jawab, Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikali Fs. 380 sama dengan 320 dikurang Vp per 320 dikali 384. 380 sama dengan 320 dikurang Vp per 5 dikali 6. 1900 sama dengan 1920 dikali 6 Vp. 6 Vp sama dengan 20, sehingga Vp sama dengan 3,33 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah C. Nah, soal selanjutnya, soal pembahasan nomor 5. Seorang siswa berdiri di samping sumber bunyi A yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber bunyi B berfrekuensi 660 Hz. Bergerak mendekati siswa tersebut dengan laju 10 meter per second. Jika laju bunyi di udara 340 meter per second, siswa itu akan mendengar layangan dengan frekuensi A 0, B
2 Hz, C 4 Hz, D 6 Hz, E 8 Hz. Pembahasannya, diketahui Fs sama dengan 676 Hz, V sama dengan 340 meter per second, Vp sama dengan bernilai 0 karena pengamatnya diam, Vs sama dengan 10 meter per second. Ditanyakan Fp dikurang Fs sama dengan, jawab Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikurang Vs dikali dengan Fs. Fp sama dengan 340 dikurang 0 per 340 dikurang 10 dikali 660. Fp sama dengan 340 per 330 dikali 660. Fp sama dengan 224.400 per 330. Fp sama dengan 660 Hz. Jadi untuk frekuensi pendengar atau orang untuk mendengar pelayanan adalah 660 Hz dikurang 676 Hz sama dengan 4 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah C. Bagaimana? Gampang kan? Soal pembahasan nomor 6. Jika kita mendengar bunyi dengan intensitas di bawah 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat dan di atas 1 watt per meter kuadrat, bunyi yang dihasilkan secara urut adalah A. Tidak terdengar dan menyakitkan telinga, B. Terdengar biasa dan tidak terdengar, C. Menyakitkan telinga dan terdengar biasa, D. Tidak terdengar semua, E. Terdengar biasa semua. Jawaban, bunyi dengan intensitas di bawah ambang pendengaran 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat tidak terdengar, sedangkan bunyi dengan intensitas di atas ambang rasa sakit 1 watt per meter kuadrat akan menyakitkan telinga. Jadi jawaban yang benar adalah A. Tidak terdengar dan menyakitkan telinga. Bagaimana? Gampang kan ya? Soal pembahasan nomor 7. Dua sumber bunyi S1 dan S2 dengan frekuensi berturut-turut F1 sama dengan 320 Hz dan F2 sama dengan 324 Hz terpisah pada jarak tertentu. Seorang pengamat berjalan lurus dari S2 ke S1. Jika laju pengamat bunyi di udara 332 meter per second, laju pengamat supaya tidak terdengar layangan adalah, diketahui F1 sama dengan 320 Hz, F2 sama dengan 324 Hz, V sama dengan 332 meter per second. Ditanyakan Vp sama dengan, jawaban, misal Fp2 sama dengan frekuensi terdengar OF2, Fp1 sama dengan frekuensi terdengar OF1. Agar tidak terjadi layangan, maka Fp2 dikurang Fp1 sama dengan 0, Fp2 dikurang Fp1, V dikurang Vp per V sama dengan Fs2 sama dengan V plus Vp per V dikali Fs1. 332 dikurang Vp per 332 dikali 324 sama dengan 332 plus Vp per 332 dikali 320. 332 dikurang Vp dikali 324 sama dengan 332 plus Vp dikali 320. 664 Vp sama dengan 332 dikali 324 dikurang 332 dikali 320. 664 Vp sama dengan 1328 sehingga Vp sama dengan 2 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah B. Gimana? Tidak sesusah yang kita kira kan? Soal pembahasan nomor 8. Jika sebuah mobil bergerak mendekati Anda sambil membunyikan klakson, Anda akan mendengar bunyi klakson yang semakin tinggi. Sebaliknya, ketika mobil itu bergerak menjauh, Anda akan mendengar bunyi klakson semakin rendah. Pernyataan di atas adalah contoh dari A. Resonansi bunyi, B. Intensitas bunyi, C. Layangan bunyi, D. Laju gelombang bunyi, E. Efek Doppler bunyi. Jawabannya, secara umum, jika ada gerak relatif antar sumber bunyi dan pendengar, frekuensi bunyi yang sampai ke pendengar akan berbeda dengan frekuensi sumbernya. Inilah yang dinamakan dengan efek Doppler bunyi. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal pembahasan nomor 9. Sebuah truk bergerak dengan kelajuan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat klakson truk berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi sepeda motor membaca speedometer pada angka 72 km per jam. Jika laju bunyi di udara 340 meter per second, pengemudi motor akan mendengar klakson dengan frekuensi. Pembahasannya, diketahui Vs sama dengan 36 km per jam sama dengan 10 meter per second. Fs sama dengan 1000 Hz.
Vp sama dengan 72 km per jam, sama dengan 20 meter per second. V sama dengan 340 meter per second. Ditanyakan Fp sama dengan, jawab, Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikurang Vs dikali Fs. 340 dikurang 20 per 340 dikurang 10 dikalikan 1000. 32 per 33 dikali 1000. Fp sama dengan 969,7 Hz sama dengan, atau dibulatkan menjadi 970 Hz. Jadi pilihan yang paling benar adalah B. Oke, kita lanjut. Soal pembahasan nomor 10. Garpu tala X dan Y jika dibunyikan bersama-sama akan menghasilkan 300 layangan per menit. Garpu tala X memiliki frekuensi 300 Hz. Jika garpu tala Y ditempati tetesan lilin, dengan garpu tala X akan menghasilkan 160 layangan per menit. Frekuensi asli garpu tala Y adalah A. 295 Hz, B. 297 Hz, C. 303 Hz, D. 305 Hz, E. 308 Hz. Pembahasannya, diketahui Fx sama dengan 300 Hz, F layangan 1 sama dengan 300 layangan, F layangan 2 sama dengan 160 layangan. Ditanyakan adalah Fy sama dengan, jawab, keadaan 1 di mana Fx sama dengan 300 Hz, delta F1 sama dengan 300 per 60 sama dengan 5 Hz. Delta F1 sama dengan Fx dikurang Fy. Fy sama dengan delta F1 ditambah Fx. Fy sama dengan 5 ditambah 300. Fy sama dengan 305 Hz. Pada keadaan 2, delta F2 sama dengan 180 per 60 sama dengan 3 Hz. Delta F2 sama dengan Fx dikurang Fy. Fy sama dengan Fx ditambah delta F2. Fy sama dengan 300 ditambah 3. Fy sama dengan 303 Hz. Jadi, pilihan yang benar adalah C, yaitu 303 Hz. Soal pembahasan nomor 11. Gelombang ultrasonik dapat digunakan dalam dunia kedokteran, salah satunya melalui alat USG. Intensitas bunyi yang digunakan adalah A. 10,6 Watt per meter kuadrat, B. 10,7 Watt per meter kuadrat, C. 10,8 Watt per meter kuadrat, D. 10,9 Watt per meter kuadrat, E. 10,10 Watt per meter kuadrat. Pembahasannya, gelombang ultrasonik dapat digunakan dalam bidang kedokteran, misalnya untuk kepentingan diagnosis. Gelombang ultrasonik dengan intensitas sangat tinggi yaitu 10,7 Watt per meter kuadrat dapat digunakan dalam keperluan pencitraan medis seperti mencitrakan janin dalam kandungan melalui alat USG. Jadi pilihan yang benar adalah B. Kita lanjut ya. Soal pembahasan nomor 12. Dua bunyi yang memiliki amplitudo sama dan memiliki frekuensi yang hampir sama saling berinterferensi merupakan penjelasan dari A. Resonansi bunyi, B. Intensitas bunyi, C. Layangan bunyi, D. Laju gelombang bunyi, E. Efek Doppler bunyi. Pembahasannya, layangan bunyi terjadi apabila dua bunyi yang memiliki amplitudo sama dan memiliki frekuensi yang hampir sama saling berinterferensi. Jadi pilihan yang benar adalah C. Baik, soal pembahasan nomor 13. Pipa organ yang terbuka A dan pipa organ yang tertutup B panjangnya sama. Perbandingan frekuensi nada atas pertama antara pipa organa A dan pipa organa B adalah A 1:1, B 2:1, C 2:3, D 3:2, E 4:3. Pembahasannya, diketahui pipa organa A terbuka dan pipa organa tertutup B memiliki panjang yang sama. Ditanyakan perbandingan pipa organa A dan B. Jawabannya adalah FA banding FB sama dengan V per L dikali 3V per 4L. FA banding FB sama dengan 1 banding 3 per 4. FA banding FB sama dengan 4 banding 3. Jadi pilihan yang benar adalah E. Gimana? Sangat mudah kan? Kita lanjut ke soal pembahasan nomor 14. Jika berkas cahaya monokromatik memasuki medium indeks biasanya lebih besar, maka A. Panjang gelombang dan laju perambatan tidak berubah, B. Panjang gelombang dan laju perambatan tidak lebih kecil, C. Panjang gelombang dan laju perambatan menjadi lebih besar, D. Panjang gelombang menjadi lebih besar, laju perambatan menjadi lebih kecil, E. Panjang gelombang menjadi lebih kecil, laju perambatan menjadi lebih besar. Pembahasannya, dari persamaan berikut, semakin besar indeks biasnya, maka kecepatan dan panjang gelombang semakin kecil.
N2 per N1 sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal pembahasan nomor 15. Sebuah kisi difraksi yang memiliki 3000 garis per cm digunakan untuk menentukan panjang lubang cahaya. Jika sudut antara garis terang pusat dan garis order 1 adalah 8 derajat, panjang lubang cahaya yang digunakan adalah A. 2,70 kali 10 pangkat minus 8 meter, B. 3,70 kali 10 pangkat minus 7 meter, C. 3,70 kali 10 pangkat minus 6 meter, D. 4,63 kali 10 pangkat minus 8 meter, E. 4,67 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Pembahasannya, diketahui N sama dengan 3000 garis per cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Theta sama dengan 8 derajat, N sama dengan 1. Ditanyakan, lambda adalah? Jawab, sin theta sama dengan N dikali lambda. Lambda sama dengan sin 8 derajat per N kali N. Lambda sama dengan 0,14 per 3 kali 10 pangkat 5. Lambda sama dengan 0,0467 dikali 10 pangkat minus 5. Lambda sama dengan 4,67 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal pembahasan nomor 16. Untuk mempelajari spektrum cahaya matahari dapat digunakan kisi difraksi. Di antara warna-warna cahaya berikut yang paling kuat ditentukan adalah. Pembahasannya, jawab, dari warna-warna tersebut yang paling kuat dilenturkan adalah yang memiliki gelombang paling besar, yaitu merah. Jadi pilihan yang benar adalah D. Selanjutnya, soal pembahasan nomor 17. Eksperimen Young digunakan untuk menentukan panjang gelombang cahaya monokromatis dengan jarak antar dua celah 0,3 mm dan jarak celah ke layar 50 cm. Diperoleh jarak antara garis gelap kedua dan garis gelap ketiga pada layar adalah 1 mm. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah. Pembahasannya, diketahui D sama dengan 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat minus 4 meter, L sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, delta Y sama dengan 1 mm atau 10 pangkat minus 3 meter, jarak pita gelap ketiga dari terang pusat, jarak pita gelap kedua dari terang pusat. Ditanyakan panjang gelombang atau lambda adalah. Jawab, delta Y sama dengan YA per YB sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Lambda sama dengan D dikali YA per YB per L. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 3 per 0,5. Lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 7 meter atau sama dengan 600 nanometer. Jadi pilihan yang benar adalah E. Bagaimana? Tidak sesusah yang kita kira kan ya? Oke, kita lanjut ke soal pembahasan nomor 18. Pada eksperimen interferensi cahaya, dua celah yang jaraknya 4 mm disinari cahaya yang mempunyai panjang gelombang 4000 angstrom. Jika jarak antara celah dan layar 2,5 meter, banyaknya garis gelap yang terdapat pada jarak 1 cm dari pusat terang adalah. Pembahasannya, diketahui D sama dengan 4 mm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter, L sama dengan 2,5 meter atau sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 1 meter, Y sama dengan 1 cm atau 1 kali 10 pangkat minus 2 meter, lambda sama dengan 4000 angstrom sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Yang ditanyakan adalah N. Jawab, D per L sama dengan N dikali lambda. Maka 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali 1 kali 10 pangkat minus 2 per 25 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan N dikali 4 dikali 10 pangkat minus 7. N sama dengan 4 per 25 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 2. N sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 per 25. N sama dengan 1000 per 25. Maka N sama dengan 40. Jadi pilihan yang benar adalah D. Gimana? Sungguh sangat mudah kan ya? Kita lanjut ke soal pembahasan nomor 19. Pada eksperimen Young digunakan cahaya hijau. Untuk memperbesar jarak antara dua garis terang yang berdekatan pada layar dapat ditempuh beberapa cara, yaitu yang pertama, menjauhkan layar dari kedua celah, kedua, mengganti cahaya hijau dengan cahaya jingga, memperbesar jarak antara kedua celah, 4, menggantikan cahaya hijau dengan cahaya nila. Dari keempat cara di atas, pernyataan yang benar adalah A. 2 dan 3, B. 1 dan 2,
C 1 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Pembahasannya, jarak antara dua garis yang terang yang berdekatan ditentukan dengan delta Y sama dengan lambda dikali L per D. Delta Y sama dengan jarak antara dua garis terang yang berdekatan. Lambda sama dengan panjang gelombang yang digunakan. L adalah jarak antara celah dengan layar. D adalah jarak antar celah. Jarak antara dua garis terang yang berdekatan sebanding dengan panjang gelombang dengan jarak antara celah dengan layar, serta berbanding terbalik dengan jarak antar celah. Pernyataan 1 menjauhkan layar berarti memperbesar L yang memperbesar delta Y. Pernyataan 2, mengganti cahaya hijau dengan cahaya jingga berarti memperbesar lambda yang akan memperbesar delta Y. Pernyataan 3, memperbesar jarak antara kedua celah berarti memperbesar D yang akan memperkecil delta Y. Pernyataan 4, mengganti cahaya hijau dengan cahaya nila berarti memperkecil lambda yang akan memperkecil delta Y. Sehingga agar dapat memperbesar jarak antara dua garis terang yang berdekatan pada layar, data yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal pembahasan nomor 20. Cahaya menerangi celah ganda yang memiliki jarak antar celah 0,10 cm. Sedemikian sehingga terbentuk pola gelap terang pada layar yang berjarak 60 cm. Jika pemisahan antar pola terang adalah 0,048 cm, panjang gelombang cahaya tersebut adalah A 200 nm, B 300 nm, C 400 nm, D 600 nm, atau E 800 nm. Pembahasannya diketahui D sama dengan 0,1 cm atau 0,001 meter, L sama dengan 60 cm atau 0,6 meter, N sama dengan 1, P sama dengan 0,048 cm atau sama dengan 0,00048 meter. Ditanyakan adalah lambda. Jawabnya, dP per L sama dengan N dikali lambda. 0,048 dikali 0,1 per 60 sama dengan 1 lambda. 48 dikali 10 pangkat minus 6 per 6 kali 10 pangkat minus 1, 8 kali 10 pangkat minus 5 cm sama dengan 800 nanometer. Jadi pilihan yang paling benar adalah E. Bagaimana? Mudah kan ya? Soal pembahasan nomor 21. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 660 nanometer datang tegak lurus mengenai sebuah kisi difraksi dan menghasilkan pola interferensi pada layar. Jarak antar pita adalah 6 mm. Jika diinginkan jarak antar pita terdekat sebesar 5 mm, perlu digunakan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang. Pembahasannya, diketahui lambda 1 sama dengan 600 nanometer, Y1 sama dengan 6 nanometer, Y2 sama dengan 5 nanometer. Ditanyakan adalah lambda kedua. Jawaban, D kali P per L sama dengan N dikali lambda. Lambda kedua per lambda 1 sama dengan Y2 per Y1. Lambda 2 sama dengan Y2 per Y1 dikali lambda 1. Lambda 2 sama dengan 5 per 6 dikali 600. Lambda kedua adalah sama dengan 5 dikali 110. Lambda kedua adalah 550 nanometer. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal pembahasan nomor 22. Jika benda A memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi Fa dan panjang gelombang lambda A atau gelombang 1 ke arah benda B yang bergerak menjauhinya, gelombang pantulan dari benda B akan diterima kembali oleh benda A dengan frekuensi Fb dan panjang gelombang lambda B atau gelombang kedua. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah lambda B lebih kecil daripada lambda A, Fb lebih besar daripada Fa, Fb lebih kecil daripada Fa, Fb lebih kecil daripada Fa, dan lambda B lebih kecil daripada lambda A, lambda B lebih besar daripada lambda A, dan Fb lebih besar daripada Fa. Pembahasannya, lambda sama dengan C per F. Misalkan C sama dengan 1, maka lambda sama dengan 1 per F. Maka disimpulkan bahwa lambda berbanding terbalik dengan F. Jika sumber bergerak menjauhi pengamat, V bernilai positif dan Fa lebih besar daripada Fb, maka lambda A lebih kecil daripada lambda B. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal pembahasan nomor 23.
Sebuah pemancar radio FM beroperasi pada frekuensi 88,5 MHz. Jika Anda mengendarai mobil mendekati pemancar tersebut dengan kelajuan 32 meter per second, besar frekuensi yang diterima Anda adalah pembahasannya diketahui V sama dengan 32 meter per second, Fs sama dengan 88,5 dikali 10 pangkat 6 Hz, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, V sama dengan negatif karena pengamat mendekati ke sumber. Ditanyakan adalah Fp-nya. Jawab Fp sama dengan akar dari C min V per C plus V dikali Fs. Fp sama dengan akar dikali C min dikali min V per C plus dikali min V dikali Fs. Fp sama dengan akar dari 3 kali 10 pangkat 8 dikurang 32 per 3 kali 10 pangkat 8 ditambah 32 dikalikan dengan 88,5 dikali 10 pangkat 6. Jadi Fp sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat 7 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal pembahasan nomor 20. Dua gelombang cahaya koheren berinterferensi. Supaya terjadi interferensi konstruktif, beda fase antara kedua gelombang tersebut adalah N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. A. N plus 1 pi. B. 2N plus 1 pi. C. Setengah N plus 1 pi. D. 2N plus 1 pi. E. Setengah kali 2N plus 1 pi. Pembahasannya, interferensi maksimal terang terjadi jika jarak antar sinar sama dengan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sampai dengan 2 pi, 4 pi, 6 pi, dan seterusnya. Atau sama dengan 2 dalam kurung N plus 1 pi. Jadi pilihan yang benar adalah C. Bagaimana? Sangat mudah ya? Oke, lanjut ke soal pembahasan nomor terakhir, soal pembahasan nomor 25. Garis-garis spektrum pancaran dari sebuah bintang yang bergerak relatif menjauhi bumi akan terlihat A. pada posisi sama dengan bintang yang diam atau stasioner, B. bergerak ke arah ujung merah spektrum, C. bergerak ke arah ujung violet spektrum, D. bergeser ke arah ujung merah spektrum tetapi bergantung pada kecepatan relatif menurut sebandingan V pangkat 3, E. tidak satupun dari jawaban di atas. Jawabannya bisa dilihat dari efek Doppler pada gelombang cahaya. Semakin jauh sebuah bintang bergerak, maka pada spektrum cahaya akan nampak seolah-olah mendekati spektrum merah. Terus untuk mendekati ujung spektrum merah juga akan semakin mendekati jika bintang itu bergerak hingga mendekati kecepatan cahaya. Rumus Doppler untuk gelombang cahaya adalah Fp sama dengan C per C plus min Vs dikali dengan Fs, dengan Fp dan Fs masing-masing adalah frekuensi pada pengamat dan sumber pancaran. Untuk Vs jika bergerak semakin jauh maka diberi tanda positif, jika mendekat diberi tanda negatif. Jadi pilihan yang benar adalah D. Bergeser ke arah ujung merah spektrum tetapi bergantung pada kecepatan relatif menurut sembandingan V pangkat 3. Jadi kesimpulannya adalah gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang membutuhkan medium sebagai media perambatannya, sedangkan gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium sebagai media perambatannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar tidak lain dan tidak bukan agar kita mengerti mengenai gelombang bunyi dan gelombang cahaya lebih dalam. Setelah kita mempelajari dan membahas soal, ternyata fisika itu mudah ya teman-teman, asalkan kita rutin belajar dan rutin berlatih. Jangan lupa banyak belajar dan berlatih serta baca bukunya ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.